Baiklah, selamat siang. Selamat ketemu lagi dengan saya, Janar Sunjay. Kali ini saya akan menjawab permintaan Hidayat. Hidayat apa itu? Hidayat. Oh iya, lupa. Ada Hidayat. Ada Hidayat, bukan nggak ada LC-nya. Yang menanyakan masalah wiring kabel dari PCB ke wiring kabel PCB, wiring kabel dari PCB mesin korin. Oke, Mas Dayat, Mas Adi Hidayat, semoga Anda dapat hidayah, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Semoga sukses. Masalah mesin packaging, masalah PCB untuk semuanya, untuk yang memula, jangan berpatokan kepada bahwa mesin ini mesin pack, ini mesin Jepang, ini mesin korin, ini mesin Tiongkok, ini PCB Tiongkok. Seingat saya itu semuanya ya sama. Seingat saya, cuma ya ininya tata letak tiap output daripada PCB itu beda-beda. Di dalam PCB mesin saset, di situ sudah pasti ada VCC, tegangan input, tegangan AC yang masuk, tegangan 24 volt, tegangan AC 12 volt yang masuknya, terus yang outputnya itu ada 12 volt, tentunya ada yang masuk, yang keluar 12 volt DC, 20 plus 24 volt DC juga. Yang kalian harus tahu bahwa untuk menjadi ahli, bukannya ahli sih, ahli terlalu jauh deh. Untuk jadi pintar, untuk jadi mahir, kalian harus bisa menggunakan avometer menggunakan avometer murah kok. Zaman sekarang udah zaman online, segala harga bisa dilihat di HP. Sebentar. Itu modal awal. Tapi ada pertanyaan, Pak, apa harus bisa ngerti avometer? Sepertinya ya sih, kalau acuannya mau jadi, kalau kalian mau menekuni di bidang mesin, kalau hanya sekedar jadi owner, yang perlu Anda beli mesin mau diperbaiki dengan harapan nanti jadi owner, kamu jadi pemilik, ya nggak perlu, ngapain. Kalau hanya sekedar owner, Anda owner punya mesin satu, pengen belajar, ya nggak apa-apa. Tapi dari pengalaman yang saya pernah kasih arahan, kadang gimana ya, zaman itu bolak-balik zaman. Yang punya mesin
yang punya mesin, yang punya modal, yang ngerti apa mesin, yang ngerti mesin, yang ahli mesinnya punya modal, nantinya di dalam dunia ini akan saling saling menutupi, melengkapi. Ya, ya maha adil. Yang maha kuasa Allah, yang maha kuasa itu maha adil dalam membagi sebuah rezeki ke makhluknya. Apa dari yang sudah pernah saya ikuti itu yang di Kalimantan, yang di mana itu coba-coba betulin mesin packaging, namanya termokopel aja nggak ngerti, pakai omo jangan ngerti gitu. Ya kadang-kadang saya membimbing dari jarak jauh agak kesusahan, minimal apa aku meter ngerti lah. Nah, untuk ukur tegangan 24 volt tahu lah, untuk ukur tegangan 12 volt tahu lah, kabel putus pangganya tahu, ngerti itu. Kalau nggak ngerti ya banyak-banyak di YouTube banyak sekali referensi itu banyak sekali. Makanya untuk adik hidayat sebenarnya Anda jangan oke ya nggak apa-apa atau untuk spesifikasinya apa ini. Pada intinya sama di dalam PCB mesin saset itu yaitu ada kelas break, ada kelas 24 volt, ada com, ada proxy, ada sensor, ada apa lagi ya? Ada 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 apa lagi ya? Switch, ada ground, ada apa lagi? Terus apa lagi? Maaf, saya ambil ngeses. Iya, jadi kita ke ini langsung aja, langsung aja ke di dalam mesin korek. Ya korek, mesin korek, PCB korek. Di PCB korek itu ada katanya ada dua outputnya, bukan output sih ya. Nah, di PCB ini PCB board ini PCB board ada 12 volt, ada output 12 volt, ada proxy, PRC, proxy, ada GNT, ada switch, SV itu switch, limit switch, CL itu kelas, com itu sama aja dengan plus 24 DC, BR itu break, dan NC itu tidak pakai A1 A2. Untuk ini dari atas dulu. Dari atas ini 12 volt asik GND mau kemana ini? Ini akan masuk ke sensor EMAG. Ke sensor EMAG biasanya di situ maksudnya sensor EMAG yang pakai proxy itu sensor yang saya tahu itu menggunakan serat optik. Menggunakan serat optik yang ada unit sensornya, dia menggunakan tegangan 12 volt sampai dengan 24 volt kalau nggak salah. Dia di situ ada 3 kabel, semuanya itu kebanyakan untuk yang proxy itu ada 12 ada PCC, output sama GND. Ini ada PCC-nya pakai 12 volt. Ini dari sini ke sini itu outputnya terus GND. Di sini dia akan masuk semua. Ya dari sini akan masuk semua. Sini.
Nah gitu. Nah dari ini nanti akan ada header untuk deteksi uh, apa deteksi garis hitam. Sudah. Nah, 12 volt dari mana? 12 volt dari PCB port. Dari PCB port dari tegangan 24 volt ini langsung ke bawah. Dari AC 24 volt diproses di sini akan keluar 12 volt melalui IC regulator. Di sini menggunakan IC regulatornya 7812. Kalau 7812 kalau brandnya sih macam-macam. Ada LM, ada NE, ada AA. Yang penting 7812. Karena 7812 itu IC regulator yang di sini ada angka 12-nya nih. Berarti keluarnya 12. Kalau 7805 ya keluarnya 5 volt. 7809 nanti keluarnya 9 volt. 78 itu kode plus, kalau minnya itu 79. 79 12 itu min. Nah di sini dari kembali lagi sini switch sama ground. Yang kebanyakan di mesin saset itu yang setahu saya karena limit switch itu kerjanya kan per detik gitu, per detik. Jadi mau nggak mau harus kualitas yang bagus. Kalau kualitasnya jelek, harganya sekitar 15 ribuan, ya sering error. Kadang ada yang bilang apa, sebentar, ada harga ada rupa. Sekarang ada yang harga 35, ada yang harganya mahal lagi ada. Kadang ada pertanyaan, Pak, liquid switch kok harganya mahal-mahal, pakai aja yang 10.000. Ya boleh. 10.000 boleh, silakan aja, sah-sah aja, namanya juga yang beli kamu, yang beli bos kamu, boleh aja silakan pakai yang 10.000. Saya bukan terlalu ini masalahnya, kenapa dia kerjanya ya namanya barang itu ada harganya mahal ya kualitasnya bagus. Sandal jepit sama sandal karpet sama-sama sedang juga beda. Iya, kualitasnya. Oke, kita lanjut lagi. GND ke switch. Ground sama switch. Kebanyakan di limit switch orang-orang kadang-kadang pada kebingungan bahwa di sini kita santai aja. Saya video nggak saya potong-potong, nanti saya upload semua. Sini untuk ini kan ada NO nih, sini ada NC nih. Ngerti ya NO NC ya? NO NC itu ada dalam keadaan normal itu tidak diapa-apain ya, normal open buka. Kalau NC dalam keadaan itu ya nge-close. Apa ya,
tentunya masalah pemasangan untuk di limit switch nggak apa-apa sih, bebas. Pemasangan limit switch bebas. Eh, Pemasangannya gimana? Bebas. Bebas boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Masangnya bebas boleh. Tapi ya namanya andekan kamu nyabut itu, nyabut apa ya, skun, skun kabelnya lupa, nggak ditandain, terus ininya masangnya lupa, masangnya bebas boleh. Tapi di situ ada tulisan com di sini, com NONC, com NONC. Lah yang perlu kamu ingat ya, itu dia kabel 2 ini yang masuk ke sini kemana? Apa ke com ke NO, apa com ke NC? Gitu-gitu. Supaya tentunya yang benar itu com sama NO, karena dia dalam diam dia nggak bergerak, dan bila mana dia ketekan dia aktif, NO dia baru nutup. Kalau andekan ada pertanyaan, Pak, kalau pasangnya untuk com sama NC boleh nggak? Ya dicoba aja. Sebenarnya bukan masalah boleh dan enggak, masalahnya larinya ke apa, yang kamu perintah itu, kalau NC, kalau kamu dipasang di NC dulu, dia aktif dulu, jadi jalannya akan kebalik, perintahnya akan kebalik, aturan apa ya, berhenti jalan, aturan jalan berhenti itu. Maksudnya jalan berhenti itu ya aturan pas dia narik rodanya, tarik ke bawah, harusnya ketarik ke bawah, dia berhenti. Pas kalau pas dia ininya tariknya ke atas, apa, jalannya berhenti, dia tarik ke atas tuh. Itu aja sih. Terus nanti ya akan error dari segi apa, pembacaannya. Jadi antara kerja sama sensor ini, ya mak itu sama ini, sama limit switch nggak sinkron. Itu aja sih. Kalau dibilang rusak ya enggak rusak, cuma error aja. Nanti kamu bikin ini, kamu nanti akan pusing sendiri ya. Oke, di sini kalau penempatan groundnya bagusnya, groundnya GND-nya ya di GND-nya di mana? GND-nya di com, proxinya apa, switch-nya di NO, open ya, itu ya. Sampai situ ya. Sudah berapa menit ya? 18 menit. Masih terlalu masih cepat. Terus kita masuk lagi. Ada lagi output CL, COM, dan BR. Untuk CL, COM, dan BR. CL itu kelas, COM itu apa ya? Tengah. Pada dasarnya ya COM itu 24 volt DC. BR break. Nah ini yang menentukan harus kamu hati-hati. Ini tidak boleh tidak boleh sembarangan. Kalau ini mungkin ini juga nggak boleh sembarangan, harganya agak mahal. Kalau limit jet harganya kisaran 100-an. Tapi kalau ini juga harganya sekitar di atas 600. Yang bagus. Untuk CL itu close. Di situ kan di dalam mesin packaging itu ada coil, ada kopling, maksudnya ada kopling, ya, orang bilang kopling close sama break. Close itu waktu dia narik ke bawah, break itu dia waktu berhenti. Lah dengan adanya itu, kalau sebuah lingkaran kumparan itu, kumparan kan diputar
dari ujung satu diputar-putar-putar itu ujungnya ada ketemu lagi satu di koil koil kopling untuk kelas itu ada dua dua apa ya, input apa dua probe ya, ada plus minus karena dia menggunakan DC. Ada DC DC ini satu, terus ini satu, ini juga satu. Nah, yang satunya masuk ke ujung koil, yang satunya masuk ke, yang satunya yang bagian yang sebelahnya itu digabung. Jadi gimana ya? Gabung. Ini kalau ini kayak gini nih, ini digabung kayak gini. Ini CL, ini PR. Digabung, pada ini digabung. Pada ini digabung karena di dalam sistem mesin karena perkabelan dia rapi, makanya agak kelihatannya agak digabung. Aslinya digabung. Dari penggabungan itu larinya kemana? Larinya ke kontaktor. Ini larinya ke kontaktor. Kontaktor ke NO-nya, normally opennya tuh. Dari com sendiri masuk ke input bagian atas atau bagian atas ke kontaktor. Terus dari penggabungan itu lagi masuknya outputnya ke gabungan dari dua koil itu. Kok bisa, kalau ada pertanyaan lagi, kenapa ada kontaktor Pak? Nggak pakai relay? Ya boleh, pakai relay boleh. Tapi ya kebanyakan desainnya sudah dari lewat kontaktor, karena kontaktor kan ininya inputnya banyak. Sayang kalau nggak dipakai, daripada beli relay lagi hampir sekitar berapa ya relay ya? Belum kabelnya, belum ongkos rekod teknisnya. Oke, dari itu maksudnya begitu. Misalnya nih, ini mesin lagi dalam keadaan standby. Power sudah on. Begitu tombol running ditekan, kontaktor ini kan akan aktif, dan kontaktor ini akan menggerakkan apa? Dinamo 220 itu yang penggerakkan piringan itu, matras. Terus, jadi kalau kontaktor dinamo jalan, dinamo mesin yang masternya jalan, aktif karena dari kontaktor, dengan sendiri nanti kopling ini akan aktif. Makanya kalau kamu ngidupin mesin saset, kamu tekan tombol on, lampu indikator yellow, green, red akan aktif, terutama di ininya nih, green sama red. Jadi lampu hijau, lampu merah. Lampu hijau lagi muter narik ke bawah, lampu merah lagi berhenti. Yang yellow-nya itu kedip-kedip untuk indikator sensor aja, ya baca headstand. Kalau ada pertanyaan lagi, nih, Pak, kenapa enggak langsung aja
dari sininya nih, ujung ini dilangsung ke sini, ujung ini kita hapus, masuk ke sini itu, ya nggak apa-apa, jalan mesin jalan, jalan mesin jalan. Tapi ya resikonya itu nanti koil koil kopling, solenoid kopling itu akan panas. Harganya jangan main-main, agak mahal itu. Makanya para pabrikan melindungi gimana caranya, apa, spare part yang ada yang mahal awet. Darinya kan nanti ke garansi. Kalau dipakai sebulan langsung koplingnya mati, putus, ya rugi. Dari pabrikan membuat tuh. Makanya dia melapisi, ditaruh di untuk plusnya dia masukkan ke kontaktor. Jadi kalau kontaktor aktif, kopling aktif, kopling apa bahasanya, kopling saya, flash break aktif. Nah, kalau kita kembali ke tadi ke sambung. Kenapa saya ngomong boleh? Ya sah-sah aja boleh. Tapi ya jangan dilakukan lah. Jangan dilakukan. Kecuali kamu punya kamu sendiri lah. Kamu punya sendiri, kamu ini. Dalam setiap proses mesin packaging itu dibutuhkan startup awal itu kan sekitar 15 menit dari 0 derajat sampai 150 derajat itu butuh waktu sekitar 15 menit. Dan kalau istirahat, kalau benar-benar istirahat full di jam 12, istirahat kan 1 jam. Andaikan ini koil ini, koil 2 nih, kalau enggak kalau tidak dimasukkan lewat kontaktor, disambung langsung dari ininya keduanya, ujung ini yang sambung ke plus 24 volt. Oh ya, insya Allah gerak terus putus. Orang yang kerjanya temporer aja agak panas, apalagi dia strumnya jalan terus. Makanya dilapisi kontaktor. Ini yang sering ditanyakan, masalahnya apa? Jangan bikin rese itu. Benar. Ya, pabrik kamu, tempat kamu, usaha kamu ya pada tempatnya kamu nyari uang. Syukur kamu bisa merawat, menjaga. Nanti saya nggak ngajarin yang jelek-jelek deh, ngajarin yang bagus-bagus saja. Nanti biar kamu urusan sendiri. Terus ini lagi apa ya? Ini di koin AC 24, AC1, AC2, AC1, AC2 itu dari tegangan, tentu sudah paham lah dari trafo 24. Jadi 24 volt dengan harapan nanti masuk ke sini akan penuh. Oke, segitu aja. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan dan agak-agak ini boleh deh komen atau gimana, nanti akan saya jawab. Kalau ada yang bertanya masalah nomor WA saya sudah tempelin di audio saya. Baiknya jangan di WA lah. Masuk aja ke aplikasi yang ini. Kalau WA nantinya ke pribadi. Nggak apa-apa kalau dibilang masih blow on, nggak apa-apa.
terus aja belajar. Oke, segitu aja. Nanti ada pembanding lagi ini. Oke, kita kembali lagi, tambahin lagi. Adi Hidayat, Suryadi dan sebagainya bisa pasti lagi ya. Yang di mana? Yang di Bogor. Kalau yang di apa, Pekanbaru itu udah jadi juragan telur. Nggak apa-apa deh. Saya menggambar dua ini. Ini untuk mesin ini Tiongkok. Ini Tiongkok. Ya, ini Korea. Ini Korea. Adi Hidayat. Sesuai yang dari awal saya katakan bahwa CP itu sama prinsipnya, sama. Tentu kamu kayak gini aja deh, siapa ya, apa gimana? Oke, saya ada dua pembanding antara Kyoko sama Koren. Biar nantinya andaikan kamu ada trouble di ini, bagi mereka yang punya mesin satu dan mesin yang satu atau dua bisa mengoprek sendiri apa ya, daripada kelamaan pesan ke sini. Syukur-syukur punya spare, pesan ke saya. Promosi ya. Ini di Tiongkok ada 0, ada alat sensor, ada SW switch, ada CL plus 24 volt, BR 0 AC. Ini jalur ini sama dengan ini, sama. Cuma karena larinya yang saya udah pernah bilangin, artinya larinya mereka bikin suatu produk itu tidak akan mirip, larinya ke hak paten itu. Di sini ada 24 volt, di sini com juga ada 24 volt. Di sini ada AC 0 AC, 24 AC. Di sini juga ada AC 1, AC 2. Di sini ada CL, ada PR, di sini juga ada CL, ada PR. Ya. Di sini ada switch coupling, di sini juga ada SW doang. Di sini ada sensor ada 0, di sini ada GND, ada proxy, ada. Karena untuk mesin Tiongkok itu kan sensornya di holder cek apa itu namanya, saya lupa tuh. Kalau nggak desain CP lupa saya. Tuh, jadi kalian itu nggak perlu ini nih, nggak perlu apa ya, nggak perlu bingung, sama semua. Semuanya sama. Itu aja. Jadi saya gambar yang tadi sama gambar ini. Oh silahkan. Andaikan kamu mau screenshot, boleh screenshot. Boleh di screenshot. Kayak gitu. Screenshot aja, nanti di screenshot, nanti kamu pelajari. Gambar yang tadi sama gambar yang pertama sama yang sekarang itu sama. Yang sekarang itu sama. Oke, segitu aja. Semoga manfaat. Like, komen, dan subscribe bila mana ada manfaat. Komen. Semoga sukses. Salam dari saya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.